Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar mengenai teorema sisa. Teorema sisa ini muncul dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pembagian polinomial. Pembagian polinomial tidak selamanya habis dibagi. Pasti suatu saat kita ketemu yang namanya polinomial yang memiliki sisa. Dari situ muncullah teorema sisa, di mana teorema sisa ini mengatakan jika suku banyak PX dibagi X kurang K, maka sisanya nanti adalah PK, yaitu dengan menggantikan X-nya itu sebagai K. Karena teorema itu perlu dibuktikan, maka kita buktikan yuk. Pada pembagian polinomial, kita sudah ketemu bahwa PX sama dengan X dikurang K dikali hasilnya, lalu ditambahkan sisa. Di mana nanti sisa ini atau derajat si sisa ini pastilah lebih rendah dari si X kurang K. Makanya si S ini disebut konstanta. Untuk X sama dengan K, akan kita peroleh PK atau X-nya itu kita gantikan dengan K semuanya. Sama dengan K dikurang K, karena X-nya tadi berubah jadi K, dikali HK ditambah sisa. Jadi PK itu sama dengan K dikurang K 0. 0 dikali HK ditambah sisa. Sehingga PK sama dengan 0 dikali ini ya tetap 0. 0 ditambah S ya S. Sehingga terbuktilah bahwa sisanya itu adalah PK. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal mengenai teorema sisa supaya lebih paham. Soalnya ini mengatakan tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x dikurang 7 dengan x kurang 2. Kita selesaikan, dan yang diketahui adalah pembaginya nanti X kurang 2, atau sudah kita lambangkan sebelumnya bahwa X dikurang K sama dengan X kurang 2. Sehingga nanti K-nya itu sama dengan 2. Lalu kita gunakan cara Horner supaya lebih sistematis atau lebih singkat. Sehingga karena K-nya 2, maka kita letakkan 2 di sini karena X sama dengan 2. Kemudian di sini adalah koefisiennya. Koefisien dari pangkat tertinggi yaitu 3 minus 2. Kemudian perhatikan X pangkat 2-nya tidak ada, artinya koefisiennya 0. Kemudian kita lanjut 1 minus 7. Kita lakukan seperti langkah yang biasanya. Kita turunkan 3, lalu kita kalikan 3 kali 2, 6, kita taruh di sini, minus 2 tambah 6, 4, lalu kita kalikan 4 kali 2, 8, 0 ditambah 8, 8, 8 kali 2, 16, 1 tambah 16, 17, lalu 17 tambah kali 2, 34, minus 7 tambah 34 adalah 27. Jadi 27 ini merupakan sisa dari pembagian, atau dalam hal ini saya sebutlah ini F2 atau nilai polinomial terhadap X sama dengan 2. Begitu teman-teman. Jadi ini merupakan sisa pembagian. Kemudian yang ditanya adalah hasil bagi. Hasil bagi itu ini dia teman-teman, koefisiennya. Namun karena ini pangkat 4 dan yang dibagi dengan X pangkat 1, maka nanti hasilnya adalah mulai dari pangkat X pangkat 3. Jadi dalam hal ini
3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 17. Inilah yang merupakan hasil bagi dari pembagian suku banyak ini. Kita lanjut dengan pembagian. Nanti pembaginya adalah AX kurang B. Jadi kalau kita buat bentuk umumnya menjadi PX sama dengan AX kurang B, kemudian dikali hasil, lalu ditambahkan sisa. Itulah polinomial itu. Kemudian kalau misalnya A-nya mau saya keluarin, A dikali X dikurang B per A. Kalau misalnya kita kalikan A kali X, AX, A kali B per A, B. Kemudian kita kali dengan HX ditambah sisa. Atau bisa kita buat lagi X kurang B per A dikali dengan A kali dengan hasil, kemudian ditambah dengan sisa. Kalau kita perhatikan, pembagian dengan AX dikurang B ini sama dengan pembagian yang sebelum-sebelumnya. Atau dengan kata lain, teorema sisa berlaku juga untuk pembagian yang seperti ini. Maka nanti sisanya B per A, yaitu dengan menggantikan X-nya menjadi B per A. Begitulah kalau nanti pembagian dengan pembagi AX dikurang B, sisanya adalah B per A. Kita lanjut ke contohnya. Jika 6x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 15x ditambah 8, jika dibagi nanti dengan 3x tambah 4, tentukanlah hasil bagi dan sisanya. Untuk menyelesaikan ini, kita perhatikan dulu pembaginya dalam bentuk AX kurang B, yaitu 3X tambah 4. Berarti kalau kita mau bentuk dia B per A, dapat kita buat bahwa B per A adalah minus 4 per A-nya ya 3. Sehingga B per A-nya adalah minus 4 per 3. Di sini nanti adalah minus 4 per 3. Kemudian ini adalah koefisiennya kita buat di sini. Mulai dari pangkat tertinggi 6, minus 1, kemudian minus 15, kemudian 8. Ini tanda tambah ya. Kita operasikan seperti biasanya. Turunkan 6. 6 kali minus 4 per 3 atau minus 24 per 3 sama dengan minus 8. Kemudian minus 1 tambah minus 8 ya minus 9. Minus 9 nanti di sini kita buat. Kemudian kita lanjut minus 9 kali minus 4 per 3 yaitu 36 per 3 atau 12. Minus 15 tambah 12 yaitu minus 3. Minus 3 kali minus 4 per 3 yaitu 12 per 3 atau 4. 8 tambah 4 yaitu 12. Berarti 12 ini merupakan sisa pembagian atau bisa juga kita katakan dengan F minus 4 per 3. Jadi 12 ini nih merupakan sisa pembagian dari pembagian polinomial ini. Satu lagi yang tanya adalah hasil bagi. Ini adalah koefisien dari hasil baginya. Kemudian kalau ini berpangkat 3, ini berpangkat 1, maka nanti hasil baginya berpangkat 2. Berarti kita mulai dari sini. 6x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 3 konstanta. Jadi ini merupakan hasil bagi dari polinomial ini atau pembagian polinomial ini. Polinomial itu enggak selamanya nanti dibagi dengan bentuk linear atau bentuk AX kurang B atau nanti X kurang H. Pembagian polinomial juga bisa dibagi dengan pembaginya itu adalah bentuk kuadrat. Atau dalam hal ini nanti saya kasih contohnya. Kalau ada suatu polinomial dibagi dengan bentuk kuadrat yaitu 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 4. Kemudian saya bagi nanti dengan bentuk kuadrat yaitu x kuadrat dikurang x dikurang 2
Atau bisa saya buat dalam bentuk seperti ini nih teman-teman, pembagian ke bawah. Saya bagi dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Konsepnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang ini dulu nih kita bagi dengan yang ini, yang ujung-ujungnya kita bagi dulu. Berarti 3X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2 sama lah itu dengan nanti 3X. Kemudian 3X ini kita kali ke yang keseluruhan, yaitu 3X pangkat 3, 3X kali min X, yaitu min 3X, 3X kali min 2, min 6X, kemudian kita kurangkan. Yang ini habis, minus 7X pangkat 2 dikurang minus 3X pangkat 2, berarti menjadi minus 4X pangkat 2, minus 11X dikurang minus 6X, sama lah itu dengan minus 5X. Kemudian kita turunkan si 4, berarti tambah 4, kemudian yang ini kita bagi dengan X pangkat 2, berarti menghasilkan minus 4 kali X pangkat 2, minus 4X kuadrat, minus 4 dikali minus X, jadi tambah 4, minus 4 dikali minus 2, menjadi tambah 8. Kita kurangkan, ini habis, minus 5X dikurang 4X, yaitu minus 9X, kemudian 4 dikurang 8, yaitu minus 4. Jadi, inilah proses pembagian bentuk kuadrat. Dan ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa kita peroleh adalah hasil baginya 3X kurang 4, ini merupakan hasil bagi. Kemudian X pangkat 2 dikurang X dikurang 2, yaitu pembagi. Dan minus 9X dikurang 4, yaitu merupakan sisa pembagian. Karena dalam hal ini, pembagian dengan pembaginya bentuk kuadrat, atau dengan kata lain, bentuk kuadrat ini bisa kita lambangkan dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Bisa juga kita buat nanti bentuk pembagian polinomial ini dalam atau seperti bentuk-bentuk sebelumnya, yaitu PX sama dengan AX atau pembagi AX pangkat 2 tambah BX tambah C, kita kalikan nanti dengan hasil atau HX, kita tambahkan dengan sisa. Tapi sisa dalam hal ini enggak konstanta lagi, sudah berbentuk linear, yaitu kita lambangkanlah dengan PX tambah Q. Begitu teman-teman. Atau mau kita buat dulu contoh ini ke bentuk pembagian polinomial ini, sehingga nanti karena PX dalam hal ini adalah 3X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 dikurang 11X ditambah 4, sama lah ini dengan bentuk kuadratnya X pangkat 2 dikurang X dikurang 2, kita kalikan hasil, kemudian kita tambahkan sisanya PX tambah Q, gitu teman-teman. Kita perhatikan teman-teman, bentuk kuadrat X pangkat 2 dikurang 2 bisa kita faktorkan menjadi X kurang 2 dikali dengan X tambah 1. Kita kalikan dengan HX ditambah dengan sisa. Tujuannya kita buat seperti ini teman-teman, supaya kita gunakan yang namanya tadi teorema sisa. Jadi dalam hal ini X kurang 2 sama lah itu dengan X kurang K. Atau kita boleh mengatakan X-nya itu adalah 2. Jadi kalau untuk X-nya sama dengan K atau X sama dengan 2, maka nanti kita substitusikan si X ini ke polinomialnya tadi, yaitu X-nya adalah 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 3 dikurang 7 kali 2 pangkat 2 dikurang 11 kali 2 ditambah 4 sama dengan 2 dikurang 2, berarti 0. 0 dikali ini semua, X ditambah 1 dikali HX ya tetap 0. Makanya tinggallah nanti 2P ditambah Q. Sehingga nanti ini hasilnya yang ini bernilai minus 22 sama dengan 2P tambah Q. Kemudian untuk X-nya nanti minus 1
atau K-nya nanti minus 1 ya. Untuk X-nya minus 1, maka kita gantikan atau kita substitusikan ke polinomial itu menjadi 3 kali minus 1 pangkat 3 dikurang 7 kali minus 1 pangkat 2 dikurang 11 kali minus 1 ditambah 4 sama lah itu dengan, langsung aja ya, minus P ditambah Q. Hasilnya ini nanti adalah 5 sama dengan minus P tambah Q. Atau kalau mau kita buat nanti suatu persamaan, yang ini merupakan persamaan 1, kemudian yang ini merupakan persamaan 2, maka untuk mencari nilai P dan Q, kita gunakan eliminasi, metode eliminasi, supaya kita dapat nanti nilai PX tambah Q. 2P tambah Q sama dengan minus 22 dan minus P tambah Q sama dengan 5, yaitu dengan metode eliminasi ya. 5 dengan metode eliminasi, 2P dikurang minus P yaitu menjadi 3P, Q dikurang Q sama dengan 0. Minus 22 dikurang 5 yaitu minus 27. Berarti P-nya nanti minus 27 per 3, atau P-nya dapat kita simpulkan adalah minus 9. Kalau sudah dapat nilai P-nya minus 9, kita gunakan ini salah satu persamaan. Kita misalkan minus P tambah Q sama dengan 5. Berarti minus 9 ditambah Q sama dengan 5, atau 9 ditambah Q sama dengan 5. Jadi Q-nya ini nanti adalah 5 dikurang 9 atau minus 4. Karena kita sudah dapat P dan Q, kita lihat dulu bahwa sisanya tadi adalah PX dikurang Q, maka kita bisa substitusikan bahwa sisanya adalah P atau minus 9X ditambah Q, tapi Q-nya adalah minus 4, jadi sisanya nanti adalah minus 9X dikurang 4. Coba perhatikan dengan pembagian yang sebelumnya, dengan cara pembagian ke bawah. Ternyata sisanya sama seperti sisa yang kita cari yang ini nih, yaitu minus 9X dikurang 4. Sebenarnya teorema sisa ini berlaku kalau dia nanti bentuk kuadrat yang bisa difaktorkan, faktornya rasional. Kalau nanti dia nggak bisa difaktorkan, ya bagikan aja dengan pembagian ke bawah. Saya kasih satu lagi contoh mengenai teorema sisa yang pembaginya nanti bentuk kuadrat, yaitu suatu suku banyak PX memberikan sisa 3 jika dibagi dengan X tambah 1 dan bersisa 1 jika dibagi dengan X kurang 1. Tentukanlah sisanya jika PX itu dibagi dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, dalam hal ini PX-nya nggak diketahui teman-teman. Hanya ditanya bagaimana sisanya nanti kalau dibagi dengan X kuadrat kurang 1. Kalau kita ingat bentuk dari pembagian polinomial, maka nanti bentuk polinomial itu bisa kita buat dalam bentuk PX sama dengan, karena ini adalah bentuk kuadrat, X kuadrat kurang 1 dikali dengan HX atau hasil, lalu ditambah nanti dengan sisa. Sisanya nggak bentuk konstanta lagi, tapi dalam bentuk linear, yaitu PX tambah Q. Setelah itu, X dikurang 1 ini, X kuadrat dikurang 1 ini bisa kita faktorkan dengan X kurang 1, X tambah 1. Kita kalikan nanti dengan HX, kemudian ditambahkan dengan sisa PX tambah Q. Karena diketahui PX memberikan sisa 3 kalau dibagi dengan X tambah 1. Dan bersisa 1 jika dibagi dengan X kurang 1. Selanjutnya kita ingat dulu teorema sisa. Kalau nanti teoremasnya mengatakan dibagi dengan X kurang K, maka nanti dia PK-nya merupakan sisanya. Karena ini semua sudah 0, maka tinggal PX tambah Q. P kali
X yaitu 1 menjadi P ditambah Q. Dan karena juga dia memberi sisa pada K-nya minus 1 atau P minus 1, artinya kalau kita substitusikan ke sini minus 1, maka ini semua bernilai 0, tinggallah PX tambah Q atau tinggal sisanya. Atau dalam hal ini menjadi minus P tambah Q. Karena memberikan sisa 3 dibagi dengan X tambah 1 dan bersisa 1 dibagi dengan X kurang 1, maka P1 di sini ini 1. Kemudian bersisa 3 kalau dibagi X tambah 1, berarti di sini adalah 3. Kemudian kita gunakan metode eliminasi supaya kita dapat nilai P dan Q. Maka nanti dengan metode eliminasi kita tambahkan boleh atau kita kurangkan juga boleh. Jadi nanti P ditambah minus P yaitu 0, Q ditambah Q yaitu 2Q sama dengan 4. Jadi kita peroleh Q-nya adalah 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi kita peroleh Q-nya 2. Dan kita gunakan persamaan yang ini untuk mencari nilai P. P ditambah Q atau 2 sama dengan 1, maka P-nya nanti adalah 1 dikurang 2 atau minus 1. Sehingga sisanya yang berbentuk PX tambah Q tadi adalah minus 1 kali X yaitu minus X ditambah Q. Q-nya adalah 2. Jadi PX dibagi dengan X pangkat 2 dikurang 1 memberikan sisa minus X tambah 2. Begitulah digunakannya teorema sisa pada pembagian polinomial. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-temannya ya.